Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, tim penilai Nirwasita Tantra tahun 2021 yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan informasi yang terkandung dalam dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kabupaten Sleman tahun 2020. Kabupaten Sleman memiliki luas wilayah 57.482 hektar, berada di bagian utara DIY, merupakan area penyangga bagi Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah 1.082.754 jiwa. Penyusunan DIKPLHD tahun 2020 ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sleman yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, akademis, dan unsur LSM dan juga praktisi lingkungan. Hasil kerja ini tertuang dalam DIKPLHD tahun 2020 yang telah digunakan dalam beberapa proses penyusunan kebijaksanaan pembangunan di Kabupaten Sleman, terutama yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Kegiatan tersebut yaitu sebagai data dalam penyusunan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS dan dimanfaatkan sebagai masukan bagi penyusunan RPJMD tahun 2021-2025. Di kalangan akademis, kegiatan penelitian juga memanfaatkan data IKPLHD, terutama yang terkaitan dengan penelitian lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Sleman. Tantangan pada pembangunan di Kabupaten Sleman tahun 2020 adalah adanya 4 isu prioritas lingkungan hidup, yaitu 1. adalah produksi sampah yang masih tinggi dan pengelolaan sampah yang kurang optimal. Pertambahan jumlah penduduk yang mencapai 1.082.754 jiwa pada tahun 2020 dengan estimasi timbulan sampah 0,65 kilo per orang per hari. Maka jumlah sampah di Kabupaten Sleman mencapai kurang lebih 700 ton per hari. Jumlah tersebut setara dengan 2.300 meter kubik per hari. Ini belum termasuk nanti tambahan penduduk di Kabupaten Sleman, yaitu mahasiswa yang jumlahnya kurang lebih 300.000. Penanganan permasalahan sampah antara lain dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan sampah di masyarakat untuk mendorong pembentukan kelompok pengelola sampah mandiri, antara lain dengan membentuk bank sampah, sodakoh sampah. Kelompok pengelola sampah mandiri merupakan organisasi pengelola sampah rumah tangga berbasis komunitas baik di lingkungan RT, RW, ataupun pedukuhan. Komunitas bank sampah atau sodakoh sampah di Kabupaten Sleman tergabung dengan jejaring pengelola sampah mandiri sehati. Selain itu, pemerintah Sleman mendorong masyarakat untuk mengelola sampah secara reduce, reuse, recycle 3R yang difasilitasi dengan pembangunan tempat pengelolaan sampah yang dana bersumber dari APBD dan APBN. KPSM di Kabupaten Sleman
difasilitasi oleh Pemda Sleman berupa sarana dan prasarana pengelolaan sampah, bank sampah, sodako sampah, difasilitasi sapras berupa kompresor, kompartemen, timbangan, papan larangan, drim, dan mesin jahit. TPS3R difasilitasi mesin pencacah, mesin pengayak, dan motor roda 3. Sampai tahun 2020 sudah terbentuk 210 bank sampah atau sodako sampah, dan kelompok swadaya masyarakat KSM TPS3R terbentuk sebanyak 25 kelompok. Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka mendukung kebijakan pengurangan sampah nasional telah menerbitkan Peraturan Bupati Sleman nomor 33.2 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi Kabupaten Sleman dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Upaya dan langkah konkret pengurangan volume produksi sampah plastik telah diterbitkan Surat Edaran Bupati nomor 660/02177 tahun 2019 perihal pengurangan penggunaan plastik. Komposisi sampah di masyarakat sebagian besar merupakan sampah organik. Untuk mengurangi sampah organik dapat diolah dengan proses pengomposan dan pemanfaatan sampah organik berupa sisa makanan, sayuran, dan buah-buahan untuk pengembangan budidaya black soldier fly atau lalat tentara hitam. Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Sleman sudah memfasilitasi pembangunan rumah magot secara swakelola di KSM Randu Alas, Candi Karang, Sardono, Harjo Ngaglik, Sleman. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Sleman melalui Dinas Lingkungan Hidup berencana untuk membangun tempat pengelolaan sampah terpadu sebagai salah satu upaya pengelolaan sampah. TPST tersebut direncanakan akan dibangun di wilayah barat dan wilayah timur. Harapan dari rencana ini dapat mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Sleman. Kedua adalah kurangnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam memelihara dan menjaga lingkungan hidup. Di Kabupaten Sleman, sampai saat ini masih ada warga masyarakat yang kurang sadar dan kurang disiplin dalam memelihara dan menjaga lingkungan hidup di sekitarnya. Termasuk isu yang cukup menonjol adalah aktivitas hidup di sekitarnya. Aktivitas masyarakat membuang sampah secara sembarangan, baik di lahan kosong maupun di bataran sungai, serta pengelolaan limbah yang masih di atas ambang baku mutu ataupun perizinan yang belum selesai. Untuk mengatasi aktivitas membuang sampah secara sembarang ini, telah dilakukan kegiatan patroli sampah liar yang dilaksanakan khusus pada jam tertentu dan tempat-tempat tertentu yang sekiranya berpotensi terjadi pembuangan sampah liar yang cukup besar atau sering. Dalam kegiatan ini, Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman sebagai fasilitator, sedangkan koordinator pelaksanaan oleh Kapanewon bekerjasama dengan Satpol PP dan Polres Sleman. Tujuan dari pasal ini untuk memberikan pembinaan dan memberikan efek jerah kepada masyarakat dan membina masyarakat agar tidak membuang sampah di sembarang tempat. Masyarakat yang kedapatan membuang sampah sembarangan ketika dilakukan patroli sampah liar akan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya, mulai dari peneguran, membayar retribusi, hingga kurungan penjara. Manfaat dari pasal ini adalah masyarakat dapat mengetahui cara pengelolaan sampah yang benar sehingga lingkungan menjadi bersih.
Untuk meningkatkan disiplin dalam pengelolaan air sungai yang sering menjadi pembuangan sampah dan limbah, sudah dilakukan gerakan peduli sungai melalui pembinaan dan pengembangan Forum Komunitas Sungai Sleman yang telah beranggotakan 46 kelompok peduli sungai yang bergerak di 23 sungai yang berada di Kabupaten Sleman. Fokus gerakan ini adalah untuk kebersihan sungai dan pembinaan masyarakat di sepanjang bantaran sungai. Ketiga adalah masih banyak pembangunan dan alih fungsi lahan yang tidak sesuai rencana tata ruang. Perubahan lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian tidak dapat dihindari seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Dari tahun ke tahun, pengajuan izin perubahan penggunaan lahan terus meningkat. Tercatat di tahun 2020, luas perubahan penggunaan lahan adalah 106.665 hektar, lebih tinggi dari perubahan tahun 2019 yang sebesar 70,57 hektar. Sementara di tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terjadi perubahan sebesar 205,82 hektar. Di tahun 2020 perubahan terbesar untuk kegiatan pemukiman sebesar 47,16 hektar, sedangkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa seluas 34,54 hektar, kemudian untuk kegiatan lainnya seluas 19,13 hektar. Dalam mengatasi alih fungsi lahan tersebut dilakukan melalui penetapan peraturan daerah, diantaranya Perda Kabupaten Sleman nomor 3 tahun 2015 tentang izin pemanfaatan ruang dan peraturan Bupati nomor 44.1 tahun 2019 tentang penghentian sementara pendirian hotel dan kondotel di wilayah Kabupaten Sleman. Hal ini terkait dengan tingginya permintaan pembangunan sarana akomodasi di wilayah Kabupaten Sleman, di mana hal tersebut berdampak pada peningkatan alih fungsi lahan. Penghentian sementara ini adalah pemerintah Kabupaten Sleman tidak menerbitkan izin baru terhadap permohonan pendirian hotel dan kondotel dan melakukan pengawasan dan penertiban yang ketat. Tujuan pemberlakuan penetapan ini untuk penataan keberadaan hotel dan kondotel dan juga untuk menyiapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dari aspek ketersediaan air, infrastruktur jalan, infrastruktur saluran limbah dan drainase, serta memulihkan stabilitas pasar usaha jasa akomodasi di wilayah Kabupaten Sleman. Untuk mengajak masyarakat dalam berpartisipasi dalam penanganan permasalahan alih fungsi lahan dilakukan melalui pelaporan secara online dari fasilitator Lapor Sleman yang aplikasinya dapat diunduh di Play Store. Keempat adalah tentang penurunan kuantitas dan kualitas air tanah. Beberapa penelitian di Kabupaten Sleman terjadi penurunan air tanah rata-rata sebesar 9 cm per tahun. Untuk dari tahun 2019 ke 2020 saja rata-rata terjadi penurunan sebesar 4 cm. Walaupun sepanjang 4 tahun terakhir ini bukan berarti terus-menerus mengalami penurunan, namun angka rata-rata yang mengindikasikan pola penurunan ini harus mendapat perhatian bagi pengambilan keputusan. Penanganan masalah ini antara lain dilakukan dengan 1. Melakukan edukasi berupa sosialisasi tentang sumber peresapan air hujan dan pembangunan
SPAH di sekolah-sekolah. 2. Menetapkan kewajiban membangun sumur peresapan air hujan tiap 60 meter persegi lahan tertutup perkerasan melalui Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2012 tentang bangunan gedung. 3. Pasal 107 Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2016 juga diatur kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau seluas 20% dari luas lahan yang digunakan usaha atau kegiatan, serta kewajiban pemerintah desa mengalokasikan 20% tanah desa untuk ruang terbuka hijau. 4. Gerakan penanaman pohon sebagai upaya konservasi air. Terkait dengan kualitas air tanah, dilakukan pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat skala individu, IPAL komunal, sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kawasan di Kapanewon Berbah, dan instalasi pengelolaan lumpur tinja antara dilakukan di Sambirejo, Prambanan, dan pemantauan kualitas air tanah atau air bersih warga. Inovasi yang dilakukan Kabupaten Sleman adalah adanya 1. Brand beras Sleman. Beras Sleman merupakan beras organik yang sudah dikembangkan sejak tahun 2011. Tidak hanya sekedar mengklaim bahwa produk yang dihasilkan adalah organik, namun hal ini dibuktikan dengan perolehan sertifikat organik dari Lembaga Sertifikat Mutu Pertanian Persada dan Lembaga Sertifikasi Pangan Organik. 2. Produksi air minum Dakung. Sleman meluncurkan air minum dalam kemasan bernama Dari Air Kaliurang atau disingkat Dakung, yang bersumber dari air umbul wadon Kaliurang. Daku merupakan nilai tambah bagi perusahaan daerah air minum di Kabupaten Sleman. 3. Program inovasi patroli sampah liar. Patroli sampah liar adalah salah satu program inovasi unggulan yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Sleman bekerjasama dengan Satpol PP dan Polres Sleman. Selain itu, penerapan teknologi digital dalam pembangunan di Kabupaten Sleman untuk mewujudkan Sleman Smart Urgency pada tahun 2021, yang salah satunya diimplementasikan dalam bentuk berbagai aplikasi yang menjadi bagian dari inovasi daerah. Antara lain 1. Lapor Sleman. Aplikasi ini merupakan tindak lanjut rangkaian pengembangan, pengelolaan, pengaduan, pelayanan publik berbasis teknologi. Aplikasi ini memudahkan masyarakat Sleman dalam menyampaikan aduan-aduan, temuan, dan kasus yang terjadi secara umum, dan khususnya kasus-kasus yang berkaitan dengan kerusakan dan pencemaran lingkungan. 2. E-retribusi atau pembayaran retribusi sampah secara online. Sistem ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam penggunaan jasa layanan sampah dan pengangkutan sampah yang berbasis pada teknologi, karena mempermudah pembayaran retribusinya bisa dilakukan secara online. 3. Rapel. Rapel adalah pengelolaan sampah berbasis teknologi ponsel pintar. Rapel adalah sistem pengumpulan dan transportasi sampah menggunakan aplikasi telepon pintar. Rapel mengkampanyekan pengelolaan sampah berkelanjutan di rumah tangga, pelaku usaha, serta donasi sampah. Aplikasi Rapel saat ini sudah dapat diunduh melalui Play Store dan Apple Store, dan dengan mudah diinstal ke dalam telepon genggam. Demikianlah yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang terhormat tim penilaian Nirwasita Tatra tahun 2021, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam rangka penilaian Nirwasita tahun 2021 ini, kami DPRD Kabupaten Sleman sangat mendukung pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan menuju green economy. Pada tahun 2020, tantangan lingkungan hidup yang dihadapi Kabupaten Sleman adalah 4 isu prioritas lingkungan hidup, yaitu produksi sampah yang masih tinggi dan pengelolaan sampah yang kurang optimal, kurangnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam memelihara dan menjaga lingkungan hidup, masih banyak pembangunan dan alih fungsi lahan yang tidak sesuai rencana tata ruang, penurunan kualitas dan kuantitas air tanah. DPRD Kabupaten Sleman sendiri sudah mendukung untuk mengatasi permasalahan isu-isu tersebut melalui legislasi dan penganggaran. Dalam bentuk legislasi untuk mendukung penanganan isu produksi sampah yang masih tinggi dan pengelolaan sampah yang kurang optimal, telah dilakukan penyusunan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan Nomor 13 Tahun 2011 tentang distribusi pelayanan persampahan ataupun kebersihan. Dalam rangka mendukung penanganan isu masih banyak pembangunan dan alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang, maka telah dilakukan penyusunan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, merupakan salah satu pedoman yang mengatur lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah. Dalam rangka mendukung penanganan isu, masih banyak pembangunan dan alih fungsi lahan yang tidak sesuai rencana tata ruang, maka telah dilakukan penyusunan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, merupakan salah satu pedoman yang mengatur lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sleman tahun 2011-2031. Berkaitan dengan isu penurunan kuantitas dan kualitas air tanah, serta isu kurangnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam memelihara dan menjaga lingkungan hidup, maka dilakukan penyusunan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dukungan lebih jauh yaitu adanya Perda Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2017 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan, serta Perda Nomor 11 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ruang terbuka hijau untuk peningkatan kualitas lingkungan dalam bentuk anggaran-anggaran yang dialokasikan di Sleman untuk pengelolaan lingkungan hidup, meliputi urusan-urusan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020 dialokasikan sekitar 65 miliar, baik bersumber dari APBD murni maupun DAK lebih tinggi dibanding anggaran tahun 2019 sekitar 63 miliar, namun dikarenakan refocusing untuk penanganan COVID-19, anggaran tahun 2020 menjadi 42 miliar. Anggaran tersebut berkontribusi sebesar 3,05% dari total anggaran belanja langsung APBD Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2020 sekitar 1,38 triliun. Demikian informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah oleh DPRD Kabupaten Sleman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.